Tanggal pre-order iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, dan Pro Max sudah di depan mata. Reseller resmi seperti iBox, Digimap, dan reseller resmi lainnya sudah mengumumkan tanggal pre-order, kapan iPhone-nya bisa available beserta harganya. Bagi yang sudah nunggu-nunggu nih buat upgrade ke iPhone terbaru, kalian bisa mulai pre-order pada tanggal 20 Oktober jam 00.01 waktu Indonesia Barat. Dan iPhone-nya bisa kalian ambil di reseller resmi yang kalian pilih di tanggal 27 Oktober 2023. Untuk harganya sendiri, mulai dari iPhone yang 15 dulu ya, itu di harga 16,5 juta untuk yang base model dengan memori 128GB, iPhone 15 Plus di harga 18,5 juta untuk yang base model, iPhone 15 Pro di harga 21 juta di memori 128GB, dan karena iPhone 15 Pro Max nggak ada memori yang 128GB lagi, jadi harganya mulai dari 25 juta untuk yang memori 256GB. Nah, kalian yang mungkin ada budget 16 jutaan karena pengen beli iPhone 15 yang sekarang sudah pakai Dynamic Island, pikir-pikir lagi deh, karena harga iPhone 14 Pro itu sudah turun di angka 17,5 jutaan. Beda 1 juta, kalian sudah dapat fitur-fitur Pro yang nggak ada di iPhone 15 regular. Bukan bermaksud bikin kalian bingung ya, tapi di sini saya memberikan pilihan yang mungkin lebih worth it untuk dibeli. Kira-kira dengan nambah 1 juta lagi, apa sih yang bakal kita dapat dari iPhone 14 Pro? Dan apakah fitur-fitur baru dan perubahan pada iPhone 15 itu lebih layak dipilih dibandingkan iPhone 14 Pro? Sebelum saya bahas, seperti biasa, klik tombol subscribe-nya dulu dong, biar saya makin semangat kontennya. Dan kalau sudah selesai nonton videonya, jangan lupa di like ya. Kita fokus ke iPhone 15 dan 14 Pro aja ya, bukan yang Plus atau Pro Max. Layar yang digunakan sama, pakai OLED Super Retina XDR display. Kalau iPhone 14 itu kecerahan maksimumnya itu masih mentok di 800 nits, iPhone 15 sudah sampai 1000 nits dengan peak brightness untuk outdoor sampai 2000 nits. Sama seperti kecerahan pada iPhone 14 Pro. Dynamic Island juga sudah ada ya pada iPhone 15 menggantikan notch. Kalau sampai iPhone 15 masih pakai notch, kayaknya nggak bakal laku iPhone ini. Karena kita sudah jenuh ya dengan notch dari iPhone 10 sampai iPhone 14. Saya juga paham kalau Dynamic Island ini bagi sebagian orang menjadi salah satu alasan untuk beli iPhone 15 daripada 15 Pro karena lebih murah. Tapi iPhone 14 Pro juga pakai Dynamic Island dan harganya sudah turun. Dengan kalian pilih iPhone 14 Pro, kalian dapat adaptive refresh rate sampai 120 Hz dan juga bisa turun sampai 1 Hz saat always on display pada layar iPhone 14 Pro nyala. Sedangkan iPhone 15 masih mentok di 60 Hz refresh rate. Mungkin bagi sebagian orang itu nggak begitu pengaruh ya untuk mereka. Tapi bagi sebagian lainnya, terutama yang sudah biasa pakai Android flagship dengan refresh rate 120 Hz, pasti kerasa bedanya. Dan orang-orang semakin bisa kok merasakan perbedaan antara layar smartphone dengan 60 Hz dan 120 Hz karena di kisaran harga 10 juta ke atas kita bisa dapat smartphone Android dengan layar 120 Hz. Sedangkan iPhone 15 dengan harga 16 juta masih nggak dapat 120 Hz refresh rate juga. Memang sih itu kan fiturnya iPhone seri Pro, makanya dinamakan Pro Motion Display. Tapi setidaknya 90 Hz lah untuk iPhone yang harganya semahal itu. Ya moga aja tahun depan refresh rate dapat upgrade ya untuk yang 16 reguler. Berikutnya always on display yang menurut saya jadi selling point untuk lebih pilih iPhone 14 Pro dibandingkan 15. Karena always on display ini bukan untuk gaya-gayaan biar gambar di layarnya itu tetap kelihatan dalam keadaan layar off. Tapi saya pribadi pengguna iPhone 14 Pro Max. Adanya always on display ini membantu banget dalam hal notifikasi. Karena yang ditampilkan itu bukan sekedar notifikasi ada pesan atau chat masuk, tapi beserta profil pengirim pesan, dan saat unlock kita bisa baca sedikit pesannya tanpa harus membuka dulu. Dan pesan atau chatnya itu akan tersembunyi lagi saat iPhone kita layarnya terkunci. Bodi iPhone 15 ini masih sama ya kayak iPhone 13 dan 14 dengan dua kamera boba di belakang dan sasisnya aluminium. Sekarang pinggiran framenya itu sedikit melengkung jadi enak banget di genggaman. Perubahan berikutnya pada bodi kaca belakangnya yang sekarang sudah matte finish sudah seperti kaca belakang seri Pro yang doff, jadi tidak
meninggalkan sidik jari pada saat kita pegang. Pilihan warnanya sedikit off dan pudar ya. Nggak kayak iPhone seri reguler yang dulu-dulu yang ngejreng-ngejreng. Saya pribadi suka banget dengan perubahan finishing pada kaca belakangnya. Tapi kalau dipakein casing sih sama aja ya, nggak kelihatan. Sekarang kita bahas kameranya. Untuk kamera depan, keduanya pakai sensor yang sama. Bahkan iPhone 14 reguler juga pakai kamera depan yang sama. Nah, untuk kamera belakangnya, walau jumlah boba pada iPhone 15 cuma ada 2, tapi sensor kamera utamanya sudah 48 megapiksel dengan default 24 megapiksel. Sama kayak iPhone 14 Pro yang kameranya sudah 48 megapiksel, tapi defaultnya 12 megapiksel. Berkat update software iOS 17, kita pengguna iPhone 14 Pro dan Pro Max bisa memanfaatkan resolusi kamera 48 megapiksel untuk mengambil foto tanpa harus mengaktifkan Pro RAW, yang kapasitas memorinya itu gede banget. Walau iPhone 15 nggak punya kamera telefoto, tapi kita bisa masih ngezoom 2x dengan kualitas setara 12 megapiksel dengan hasil gambar yang tetap jernih dan tajam. Tapi tidak punya fokus seperti pada iPhone 14 Pro. Karena iPhone 14 Pro punya kamera telefoto ya, jadi bukan hasil croppingan dari lensa utama seperti pada iPhone 15. Walau kamera utama kedua iPhone ini sama-sama 48 megapiksel, tapi sensor pada iPhone 14 Pro itu lebih besar, jadi lebih muat banyak gambar. Hanya saja aperture kamera iPhone 15 itu lebih besar, jadi lebih banyak menangkap cahaya. Terlebih lagi, jarak fokus kamera iPhone 14 Pro itu agak jauh ya. Jadi kalau mau foto dengan fokus yang tajam, kita harus mundur sedikit. Dan kalau kameranya terlalu dekat, langsung switch ke kamera ultrawide makro. Sedangkan kualitas kamera ultrawide makro itu nggak sebagus kamera utama. Kalau dipaksain pakai kamera utama, gambarnya jadi blurry dan nggak fokus. Bahkan kamera pada iPhone 15 Pro, jarak fokusnya malah lebih parah dari yang 14 Pro. Kalau dilihat dari hasil perbandingan antara foto kamera iPhone 14 Pro dan 15, sedikit lebih bagusan hasil foto iPhone 15 ya, berkat machine learning terbarunya dan juga support dari Smart HDR5, yang bikin gambar yang dihasilkan dari jepretan kamera iPhone 15 lebih tajam dengan dynamic range yang lebih bagus dan natural. Tapi nggak jauh-jauh banget kok bedanya, karena kamera iPhone 14 Pro juga sudah bagus banget ya. Artinya, entah itu kalian beli iPhone 15 atau 14 Pro, hasilnya nggak bakal ada yang mengecewakan. Fitur portrait yang bisa diedit fokusnya juga ada pada iPhone 14 Pro. Walau kita harus ke mode portrait dulu, nggak kayak iPhone 15 yang sudah secara otomatis mengumpulkan data kedalaman fokus saat kameranya mendeteksi manusia atau binatang, dan bisa langsung diedit efek bokehnya. Kalau untuk performanya, karena keduanya ini sama-sama pakai chipset A16 Bionic, jadi mau kalian beli iPhone 15 atau 14 Pro, untuk daily use nggak bakal ada perbedaan di antara keduanya. Kedua iPhone ini bisa dipakai untuk ngonten, ngedit video, dan juga buat ngegame grafik tinggi kayak Genshin Impact, Call of Duty, dan banyak lagi. Hanya saja daya tahan baterai iPhone 15 pada umumnya itu lebih baik dari 14 Pro. Bahkan 15 Pro sekalipun. Satu hal yang bikin iPhone 15 ini lebih worth it dibandingkan iPhone 14 Pro, yaitu penggunaan USB Type-C port. Walau kecepatan transfernya itu nggak kayak USB Type-C pada iPhone 15 Pro dan Pro Max, tapi kita jadi nggak perlu direpotkan lagi dengan segala macam jenis dongle tiap kali kita mau transfer file yang banyak dengan kapasitas besar ke memori eksternal atau saat mau nyambungin ke monitor. Sekarang kita tinggal sambungin aja iPhone 15 kita ke monitor, keyboard, game controller, bahkan bisa untuk charging Apple Watch atau AirPods. Pertanyaannya, apa kalian itu orang yang bakal memanfaatkan adanya USB-C pada iPhone 15 kayak nyambungin ke monitor atau pindahin file-file besar setiap harinya? Soalnya kalau enggak, iPhone 15 Pro juga sudah lebih dari cukup. Karena kan file seperti foto atau video itu bisa ditransfer pakai AirDrop, atau kalian yang sudah langganan iCloud, tinggal simpan aja di iCloud kalian. Kesimpulannya sih, kalau kalian memang butuh USB Type-C, pengen ngerasain animasi Dynamic Island, dan budgetnya di kisaran 16 jutaan, iPhone 15 bisa jadi pilihan tepat buat kalian. Tapi kalau kalian nggak masalah nambah uang 1 juta lagi buat dapetin fitur-fitur Pro seperti Always On Display, 120Hz refresh rate, 3 kamera boba, LiDAR sensor, frame stainless steel dengan desain premium karena memang iPhone 14 Pro adalah seri flagship tahun lalu, saya pribadi lebih pilih iPhone 14 Pro. Jadi semoga dengan video ini kalian bisa mempertimbangkan mana yang lebih worth it antara iPhone 15 dan 14 Pro. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.